Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 015. Ikram mendorong jarinya tepat di dahi istrinya. Uang 10.000 udah cukup beli satu nasi padang, malahan udah komplit. Memang apa yang mau kamu beli selain itu? Mohon maaf Ustadz, perempuan yang Ustadz nikahi ini banyak makan nasi padang. Satu doang mah nggak cukup. Dan lagi uangnya harus sisa dong biar nanti masuk ke dompet. Gue, sahut Yulia si mata duitan. 10.000 cukup, jangan maruk jadi manusia, tidak baik. Jika kamu tidak ingin terima uang ini ya udah tidak apa-apa, sekarang kembali. Iya gue mau. Serunya mengambil uang berwarna ungu itu dengan bibir manyun. Seperti bebek yang lagi ngambek. Yulia harus mencatat sekarang jika suaminya ini pelit. Padahal ia suka dengan pria yang suka memberikannya banyak uang. Seperti mantan terakhirnya yang setiap hari selalu memberikannya uang merah, bahkan bukan hanya 1 lembar saja, tapi 5 lembar. Ustadz Ikram boro-boro uang merah, ngeluarin uang berwarna ungu untuknya, jika tidak diterima tidak akan diberikan lagi. Ustadz pedit. Padahal dompetnya tebel. Tapi kenapa cuman kasih gue 10.000? Anjir. Teriak batinnya benar-benar sebal. Tunggu, kamu mau keluar dengan pakaian seperti itu? Ikram menahan tangan istrinya. Membuat Yulia memutar bola matanya jengah. Dekatkan tempat nasi padangnya. Berarti gak apa-apa dong gue pakai pakaian gini? Ini sopan loh, gue dulu ke warung Bianin beli Indomie aja pakai tangkop. Bukannya menanggapi perkataan Yulia, Ustadz Ikram menarik istrinya ini ke dalam kamar. Yulia hanya bisa mendesah kesal sambil menempelkan uang 10.000 di keningnya ini agar kekesalannya mencair. Otaknya panas sekarang akan tingkah suaminya yang sok mengaturnya. Pakai gamis dan pasmina ini sekarang. Setelah itu kamu bisa pergi keluar. Dan saya tidak akan khawatir lagi melihat kamu keluar jika berpakaian tertutup. Kedua mata Yulia seketika melebar. Ustadz Koron, cuman 15 meter dari sini ke warung nasi padang kan? Kenapa harus pakai gamis sama kerudung? Gerah tahu. Aurat, Yulia. Di luar banyak orang. Saya tidak ridho kamu pamer aurat, terlebih lagi banyak para santri putra yang akan melihat kamu. Sudah saya katakan. Telanjang saja silahkan, tapi di depan saya, bukan di depan orang lain. Pakai gamis dan kerudung saat mau keluar, kalau di rumah bebas kamu mau pakai apapun. Yulia mendengus sambil menyilang kedua tangan ke dadanya, menatap sinis pada pria dengan koko putih di depannya. Kalau gitu enak di Ustadz. Ustadz Ikram tergelak. Saya suami kamu, pria di luar sana bukan siap-siap kamu. Mereka tidak berhak melihat auratmu. Tentu saja jika kamu mengumbar aurat di depan orang lain kamu mendapatkan dosa, begitu juga dengan saya yang membiarkan kamu tidak menutupi auratmu ini. Cerewet. Ustadz sekaligus suaminya terus mengaturnya. Kalau kamu nggak mau nurut, biar saya yang beli nasi padangnya. Kamu tunggu di sini. Yulia segera menggeleng, nggak mau, gue juga sekalian mau lihat-lihat sekitar. Tentu nggak mau sama Ustadz, gue nggak mau jadi pusat perhatian. Oke, gue pakai pasmina ini. Tapi nggak mau pakai gamis. Pakai baju panjang sama celana kulot udah buat aurat gue tertutup rapat. Ustadz Ikram terdiam lalu membuka lemari yang beberapa menit lalu kosong, sekarang sudah dipenuhi oleh pakaian istrinya. Sekarang lemari istrinya banyak gamis karena tadi pagi ia membelikan gamis itu di mall. Pakai abaya ini saja. Bahannya lembut dan gak buat kamu gerah. Ustadz Ikram memperlihatkan abaya panjang sebatas mata kaki yang sangat tertutup, namun bahannya memang lembut dan tidak membuat orang yang memakainya gerah. Ustadz, Yulia sudah kehilangan kesabaran. Yulia,
Ikram balas dengan suara rendah yang membuat nyali gadis itu menciut seketika. Padahal Ustadz Ikram tidak membentaknya, namun tetap saja tatapan mata elang itu membuatnya takut. Iya deh, gue pakai abaya ini. Sekarang puaskan, teriaknya menahan kekesalan. Jangan tinggikan nada bicaramu di depan suamimu sendiri, Yulia. Nggak mau. Ustadz bikin kesel. Jadi suara gue ini nggak bisa direndahin karena gue kesel sama Ustadz. Mata Ustadz Ikram menatap istrinya tajam, dia berjalan ke depan dan mengurung istrinya hingga Yulia tidak bisa mundur karena tubuhnya terhalang oleh lemari. Patuh atau saya cium, ancam Ustadz Ikram tak main-main. Glek, Yulia menelan ludahnya kasar. Suaminya ini semakin agresif padanya dan terus saja mengancamnya seperti ini. Jika seperti ini ia juga ingin bertindak agresif rasanya. Iya, gue sekarang mau ganti pakai abaya. Ustadz, cicitnya lalu kedua kakinya menurun karena napas suaminya ini membuatnya gugup setengah mati. Ustadz, bisa tidak jauhkan tubuh Ustadz dari tubuh gue? Itu gue jadi panas. Dingin soalnya. Ikram seketika mundur lalu dia mengusap wajahnya seraya beristighfar. Maaf, saya tidak bermaksud berkata seperti itu, apalagi tadi saja mengancammu. Yulia mengangguk sambil memegangi jantungnya yang entah kenapa berdegup kencang. Gak apa-apa Tas, jikapun Ustadz mau cium aku juga boleh, ucapnya kelepasan. Hah. Kedua mata Yulia melotot saat tersadar apa yang ia katakan. Enggak Tas. Maksud gue tuh, gue akan patuh dan sekarang mau ganti baju. Serunya panik lalu berlari ke kamar mandi sambil membawa abaya yang tadi diberikan suaminya padanya. Sial. Bisa-bisanya ia kelepasan. Yuhu bu cantik, cetar membahana, gue beli nasi padang tapi jangan pakai daun singkong karena gue takut makan daun hijau itu nanti dikira domba atau kingkong lagi. Seru. Yulia main duduk di kursi panjang dengan kaki diangkat satu ke atas. Bayangkan saja Yulia memakai pasmina panjang, dengan abaya yang dikenakan di tubuhnya, duduk dengan kaki diangkat satu ke atas. Untung saja dia memakai celana panjang jadi kulit kakinya itu tidak terlihat. Masya Allah, Neng cantik pisan. Neng warga baru di sekitar sini. Saya baru lihat Neng loh, tanya wanita parubaya yang memakai kerudung panjang sebatas pinggang. Yulia yang melihat pun gerah sendiri. Iya bu, cuman jaraknya 15 meter aja dari sini. Kalau mau mampir bisa, tapi bawa makan ya bu, nanti gue jamu ibu dengan air putih segelas, hehehe. Yulia menyengir sambil melepaskan peniti yang mengait di atas kepalanya hingga pasminanya ini tidak terlilit lagi di atas kepalanya. Sekarang pasmina yang dipakaian Yulia tidak terlilit lagi dan kedua ujungnya dibiarkan ke bawah, hingga rambutnya terlihat. Yulia hanya melilitkan kain pasmina sebelah kiri ke pundak kanannya saja. Namun rambutnya masih terlihat. Tidak masalah baginya, yang penting ada hawa angin yang masuk ke lehernya. Betapa kepanasannya Yulia saat ini. Neng ini suka bercanda ternyata. Enggak kok bu, saya serius loh. Wanita parubaya itu terkekeh lalu mulai menyiapkan nasi padang andalannya untuk pembeli barunya. Bu, dagingnya yang ada kulit ayamnya ya bu, gue suka kulit soalnya. Siap Neng. Dibawa pulang atau makan di sini nih? Bawa pulang bu. Menunggu pesanannya jadi, Yulia menatap satu bapak-bapak di sebelahnya yang sedang makan. Pakaiannya bapak belum punya istri, iya. Yulia tidak bisa diam, tentu saja dia akan sok akrab dengan siapapun. Istri punya Neng, tapi sekarang nggak punya. Bapak baru kemarin cerai Neng. Bapak tersebut memasang wajah sendu, mendadak nasi padang di piringnya tidak berselera. Yulia menjadi sedih. Kok bisa cerai pak? Tanyanya mendekat lalu menepuk pundak.
Bapak yang rambutnya terdapat sedikit uban ini. Gara-gara saya kasih uang ke istri dikit neng. Katanya saya suami pelit padahal saya setiap hari selalu kasih dia uang 50.000 buat belanja. Sisanya lagi saya tabung agar punya rumah sendiri karena selama ini saya ngontrak. Apa kabar dirinya yang dikasih 10.000? Yang sabar ya pak, hidup memang pedih pak, kalau nggak pedih namanya bukan hidup tapi mati, ujarnya sok prihatin padahal sebenarnya dia mendekati bapak ini ada maksud, ini nasi padangnya nggak mau dihabisin. Kalau nggak mau biar gue aja yang habisin ya. Pak, sayang banget kata kakak gue, mendingan dikasih ke orang daripada mubazir. Pria itu ingin berkata jika dia ingin menghabisi nasi padangnya, tapi Yulia lebih dahulu memakannya. Makasih pak, bapak baik banget. Gue doain nanti bapak dapat jodoh yang rela dikasih uang tiap hari 50.000. Tapi jangan kayak gue ya pak, gue udah punya suami tapi dikasih uang cuman 10.000 tiap hari. Untung suami gue tampan, kalau nggak gue gibek tuh kepalanya. Gibek pukul. Pria itu akhirnya hanya diam, dia kini menatap sedih pada anak muda yang ternyata sudah menikah. Lebih kasihan gadis ini karena menikah dengan pria yang hanya memberikan uang 10.000 seperti memberikan jajanan sekolah pada anak SD. Hidup memang pedih nak, kalau nggak pedih namanya bukan hidup tapi mati, ucap pria itu mengikuti kalimat Yulia. Sontak saja hal itu membuat Yulia tersedak tulang ayam yang ia gigit saat ini. Yulia, yang tersedia sontak mengebrak meja dan meminta air. "Aer oi. Gue butuh air tulung-tulung," teriak gadis itu sambil menepuk lehernya sendiri. Erek. Sekarang Yulia baru kepikir masalah mahar yang Ustadz Ikram berikan padanya. Dia sebenarnya tidak meminta apapun tapi Ustadz itu memberikan mahar berupa uang entah berapa dan sekarang ada di rekening pribadi miliknya dan sudah dirupiahkan. Entah Yulia tidak tahu berapa nominal yang Ustadz itu berikan padanya. Hei! Saat mengucapkan ijab kabul ayah dan suaminya memakai bahasa Arab, dan ia tidak tahu angkanya berapa. "Khamsumiyat dirham," gumamnya masih ingat angka Arab dan setelah ia telusuri ternyata Ustadz itu memberikan mahar 500 dirham. Itu uang Arab dan ia tidak tahu berapa nominalnya. 500 dirham itu 500.000 kah? Yulia tertawa akan pikirannya ini. Lah memang pantas mendapatkan uang mahar senilai 500.000 karena banyak kekurangan. Apalagi Ustadz Ikram tergolong pria pelitnya minta ampun. Sore tadi saja dia hanya memberikan uang 10.000 padanya. Mana hanya cukup satu nasi padang saja ia beli. Ia kan ingin makan lebih dari seder makanan itu walaupun makan nasi padangnya 2 kali karena ada bapak-bapak yang memberikan setengah nasi padang miliknya. Sekarang malam hari, tapi malam ini untuk pertama kalinya ia tidak akan tidur di kamarnya. Malahan sekarang ia tidur di kamar yang berbeda, yaitu kamar suaminya. Kasurnya pun hanya muat untuk 2 orang. Padahal sebenarnya ia ingin pisah kasur tapi apa daya ia tidak bisa protes. Rumah ini adalah rumah Ustadz Ikram. Di sini ia hanya menumpang saja. Walaupun suaminya itu berkata jika ini rumah sudah menjadi miliknya juga. Tidak, ia sekarang menumpang saja karena sebulan kemudian ia yakin 100% Ustadz Ikram akan menceraikannya. Yulia tinggal memikirkan cara agar Ustadz itu menceraikannya. Tok kenapa ya suami gue pelit banget jadi orang. Nanti gue makan mungkin saban hari dikasih 10.000 sehari. Mana cukup? Uang dari ayah gue aja 100.000 tiap hari itu pun cuman buat ganjel perut gue doang. Lah Ustadz Ikram 10.000 buat makan plus jajan, mana cukup anjir. Tokek yang sekarang ini tengah Yulia elus kulitnya bersuara. Dia seperti ikut sedih akan nasib majikannya ini. "Tangs ya Tok, lo memang sahabat gue yang terbaik setelah Upit.
Yulia iseng mengecek nominal rekeningnya. 1 bulan lalu rekeningnya masih terisi kisaran 5 juta dari sang ayah, tapi sekarang mungkin sudah ditambah 500.000 rupiah dari suaminya karena waktu itu ayahnya berkata mahar uang untuknya sudah ditransfer ke rekeningnya dan sudah dirupiahkan oleh Ustadz Ikram padanya. Ayahnya juga memberikan nomor rekeningnya pada suaminya itu untuk ditransfer uang, tapi sayangnya ia tidak mengecek nominalnya karena terlalu sibuk. Sambil memakan snack yang ia bawa dari rumahnya, Yulia mulai melihat nominal dari layar ponselnya. 1, 2, 3. Dia menghitung jumlah angka di rekeningnya. Tapi tunggu. Kenapa banyak angka? Yulia berdiri dari kursinya lalu menghitung ada berapa angka di sana, sampai akhirnya mulutnya terbuka lebar. Gila-gila. Anjir, ini serius angka 100 juta. Pekiknya tak percaya. Wajahnya pucat pasi, mimpi apa dirinya punya uang 100 juta. Yulia mengecek siapa yang mentransfernya uang sebanyak itu, sampai akhirnya dia tertegun karena ada not dari nomor rekening yang memberikannya uang sebanyak ini. Bismillah Zaujati, tolong pakai uang ini sesuai kebutuhan sehari-harimu. Belilah apapun yang bermanfaat untuk kamu. Dan jangan membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Dari Zaujimu. Yulia semakin dibuat tercengang membacanya. Anjir, ini Pak Ustadz Pedit itu yang kirim. Serius anjir. Tunggu. Yulia mengecek Google dengan jiwa penasaran yang menggebu-gebu. Uang 500 dirham itu kalau dirupiahkan berapa? Dia menghitung angka yang lumayan banyak tertera di layar ponselnya. Dan saat itu juga dia menjatuhkan ponselnya itu dengan kedua kaki ikut jatuh ke lantai. 500 dirham bukan 500.000 rupiah tapi 1 miliar lebih. Yulia mengambil ponselnya itu lalu dia menghitung angkanya lagi, dan benar saja 1 miliar lebih, ia tidak salah menghitung. Anjir, suami gue kasih mahar 1 miliar lebih. Ini mimpi kan? Kalau mimpi jangan bangunin gue selamanya. Oke, Yulia ingin pingsan sekarang. Tapi sebelum pingsan dia teringat di rekeningnya ini hanya ada uang 100 juta ditambah uang dari ayahnya yang masih utuh. Terus sisanya ada di mana? Tok lo tidur aja dengan nikmat malam ini, gue harus cari Ustadz Ikram sekarang. Yulia berlari keluar dari kamarnya ini lalu berteriak memanggil nama suaminya dengan kencang hingga urat di lehernya mencuat. Dia sendiri sampai batuk karena terlalu kuat berteriak. Ustadz lo ada di mana? Teriaknya semakin kencang hingga urat di lehernya mencuat. Yulia sudah tidak sabar menemui suaminya yang entah berada di mana sekarang. Saya ada di ruang tamu, sahut Ikram. Segera Yulia dengan kekuatan kilat berlari ke ruang tamu. Ustadz. Teriaknya panik membuat Ikram ikut panik. Dia sampai menutup alqurannya lalu berdiri meneliti tubuh istrinya takut terluka. Kamu terluka? Di bagian mana? Itu Anu. Yulia heboh sendiri. Anu apa Siriena? Jangan buat saya khawatir. Ikram benar-benar sangat panik. Yulia memperlihatkan saldo rekeningnya. Gue baru tahu Ustadz transfer uang ke rekening gue. Kenapa nggak bilang? Wajah Ustadz Ikram seketika berubah datar. Oh itu, kan saya udah kasih not sambil kirim uangnya, kenapa harus nanya lagi? Yulia berdecak. Gue baru cek saldo rekening gue tas. Terus sadar waktu kita nikah lo kasih gue mahar 500 dirham setara 1 miliar lebih kan? Nih segini totalnya waktu gue secing. Yulia kembali memperlihatkan nominal uang Arab ke rupiah yang sangat banyak. Iya, Yulia. Kedua mata Yulia berbinar sambil jingkrak-jingkrak. Ia akan jadi kaya raya. Terus sekarang sisa uangnya di mana? Kan Ustadz cuman transfer 100 juta aja ke rekening gue. Kamu mau tahu? Ustadz Ikram malah bertanya, dibalas anggukan kuat dari Yulia.
Sisanya saya simpan di tabungan yang lebih aman. Di mana? Ustadz Ikram berjalan pergi dari ruang tamu, Yulia mengikutinya dengan mata yang tetap berbinar. Ternyata Ikram membawanya kembali ke kamar mereka. Dia membuka laci lalu memberikan kartu hitam pada istrinya. Sisanya ada di kartu itu. Kamu boleh memilikinya, tapi jika kamu membeli barang yang tak jelas dan tidak bermanfaat terpaksa saya sita untuk sementara waktu. Yulia berdecak kagum, demi Superman pakai sempak ia tidak pernah menyangka mendapatkan black card sekarang. Iya black card coy. Ia pernah melihat kartu ini di film-film saat orang kaya raya membeli pakaian branded di mall. Sekaya apa suaminya ini sebenarnya? Ustadz ini uang halal kan? Tanyanya tiba-tiba. Ya iya mana mungkin saya kasih ke kamu uang haram, saya kan halalin kamu menjadi istri saya, Yulia. Ustadz Ikram melipat kedua tangannya di atas perut, lalu terkekeh kecil melihat istrinya mengelus kartu hitamnya itu. Ustadz uang segini banyak kenapa kasih ke gue sebagai mahar? Yulia bertanya lagi. Dengan rasa penasaran yang masih memenuhi pikirannya. Walaupun dia bahagia memiliki uang sebanyak ini. Sebenarnya ayah kamu sempat menolak mahar yang saya ajukan, mungkin terlalu banyak dan takut memberatkan saya. Tapi saya yang memberikan. Mahar itu karena saya mampu dan punya, tentu saja saya tidak keberatan karena mahar 500 dirham sangat layak kamu dapatkan. Bahkan lebih, kamu tidak bisa dibandingkan apapun. Yulia cengegesan, entah Ustadz Ikram berkata seperti itu tulus atau ingin meluluhkan hatinya tapi ia tidak mudah luluh. Makasih Tas, uang ini gue akan pakai untuk kebutuhan gue. Berarti Ustadz gak perlu repot-repot lagi kasih uang lagi ke gue. Bukannya mengangguk Ustadz Ikram menggeleng. Uang yang saya kasih itu mahar saya ke kamu, tentu aja beda dengan uang yang kewajiban saya harus berikan ke kamu. Saya, setiap bulan akan kasih ke kamu 2 juta. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu dan saya selama sebulan. Yulia menepuk pipinya, terasa sakit jadi ini bukan mimpi. Ustadz ternyata lo nggak pede dia jadi suami. Ustadz Ikram terkekeh kecil. Masalah uang sudah selesaikan. Sekarang saya ingin kamu membaca Al-Quran nanti saya yang akan mendengarkan. Selama kita menikah saya belum pernah melihat dan mendengar kamu baca Al-9 Quran loh. Dan wajar sumringah Yulia berubah menjadi pucat pasi. Ia sangat menghindari hal ini. Aduh Tas gue hampir lupa. Itu Indomie di dapur nganggur mau gue makan malam ini. Baru saja Yulia ingin melangkah ujung bajunya sudah ditarik oleh suaminya. Kamu sepertinya tidak ada wudhu, sekarang ambil wudhu. Saya sekalian mau tes hafalan Al-Quran kamu sudah sampai di mana. Tapi Ustadz itu anu gue. Ambil wudhu sekarang Yulia, perintah Ustadz Ikram tegas. Dan sepertinya malam ini Yulia tidak bisa kabur dari jeratan suaminya untuk membaca Al-Quran.